Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mamalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap masih semangat menjalani hari-hari yang makin hari makin ke depan makin kita diselimuti awan kabut yang memang luar biasa dahsyat gitu ya. Tetapi sebagai hamba yang baik, sebagai hamba Allah yang baik, kita tetap berhusnuzon kepada Allah gitu ya, apapun yang terjadi. Pemirsa Bandung TV, Embun Pagi kali ini kita akan mencoba menghadirkan sebuah tema rahmat Allah yang akan itu tadi ya, masih lanjutan dari rahmat Allah. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang siap memberikan tausiah, siap memberikan pencerahan, siap membuka hati kita, membuka wawasan kita. Kita simak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai jam 8 ke depan ya, insya Allah kita akan menemani para pecinta Embun Pagi Islam berikan solusi. Kita akan melanjutkan tema kita masih sekitar rahmat Allah ya. Nah, rahmat Allah itu ternyata akan datang kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Allahu Akbar. Ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah di saat lapang, pasti Allah ingat ketika kita sempit. Nah, makna roho itu ya sangat luas ya. Satu roho itu kalau petani itu panen ya. Ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah di saat panen. Nah, ya'rifka fi syiddati, ketika peceklik kata orang Sunda ya. Ketika tidak panen, Allah ingat kepada kita. Nah, kalau panen itu jangan lupa ingat kepada Allah. Minimal sujud syukur minimal. Nanti ketika tidak panen, Allah ingat kepada kita. Itu roho pertama. Roho kedua maknanya adalah sehat. Ya. Ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah ketika sehat, nanti ketika sakit Allah ingat kepada kita. Nah, kebanyakan kan terbalik ya di kita itu. Munkar gering karena ingat ke Gusti Allah. Kesehatan poho gitu. Ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah ketika sehat, nanti ketika sakit Allah ingat kepada kita. Dan ini rumus ya dalam Islam itu. Kalau ingin diingat oleh Allah, ingatlah Allah ketika kita sukses, ya'rifka fi syiddati. Ketika gagal, Allah ingat kepada kita. Nah, ingatlah Allah ketika sehat. Nanti ketika sakit, Allah ingat kepada kita. Nah, ketika Allah ingat kepada kita, itu yang disebut dengan rahmat. Nah, berikutnya roho juga bisa berarti keberhasilan. Ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah di saat berhasil, di saat sukses. Pas gagal, Allah ingat kepada kita. Bisa juga ketika selamat. Nah, ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah ketika kita selamat. Orang lain celaka, kita selamat. Orang lain kena wabah, kita alhamdulillah tidak kena wabah. Nah, ingatlah Allah ketika selamat, ya'rifka fi syiddati. Nanti Allah ingat ketika kita mendapatkan celaka atau musibah. Nah, berikut juga bisa berarti kedudukan. Ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah ketika kita punya kedudukan. Ya'rifka fi syiddati. Nanti ketika pensiun Allah ingat kepada kita. Nah, walaupun pas pensiun ingat kepada Allah juga tidak salah ya. Cuma kan sudah nggak punya power lagi kan di situnya. Wajar lagi sekarang Allah ingat ke Gusti Allah. Tapi yang paling utama di saat punya posisi, di saat kaya, di saat berhasil, ingatlah kepada Allah. Nanti pas miskin, pas pensiun, pas sakit, Allah ingat kepada kita. Dan ketika Allah ingat kepada kita, itulah sebaik-baik rahmat. Nah, Allah ingat kepada kita atau tidak, tergantung ingatnya kita kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Ingatlah Allah, ingatlah kalian kepada Allah, pasti Allah ingat kepada kalian. Istimewa di saat berhasil, di saat sukses, di saat berhasil, di saat panen, di saat sehat, ingat kepada Allah. Ya'rifka fi syiddati. Nanti Allah ingat kepada kita di saat kita gagal, di saat kita sakit, di saat kita tidak punya uang. Ingatlah Allah ketika punya uang. Nanti Allah ingat kepada kita ketika kita tidak punya uang. Nah, gimana cara mengingatnya? Jadikan fasilitas dari Allah itu untuk jembatan mendekatinya. Jadi sebetulnya semakin banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah, semakin banyak kesempatan untuk berbuat baik.
Kalau orang umpamanya majelis taklim, dia tidak ngaji, kenapa? Hujan. Insya Allah dimaafkan, karena dia tidak punya payung. Ya. Kalau payung punya, kendaraan ada, itu tidak ada alasan. Nah, kenapa nggak ngaji? Gelap, nah, tidak punya senter, listrik aliran, dimaafkan. Kalau ada senter, masih ada patroma. Kalau dulu ya, orang tua kalau ngaji itu pakai obor gitu kan. Nah, itu Masya Allah ya. Saya mengalami ya pakai obor dulu tuh tahun berapa ya, 8283 ya, pakai obor. Nah, sekarang ini fasilitas di Allah luar biasa, sepanjang jalan udah terang ya. Dan itu bagian dari cara mendapatkan rahmat. Jadi ketika sukses, ketika bahagia, ingatlah Allah. Nanti pas sedih, Allah ingat kepada kita. Ketika kita mendapatkan ketenangan, ingatlah Allah. Nanti pas gelisah, Allah ingat kepada kita. Dan itu rumus. Ta'aruf ilallah fil raha ya'rifka fisyidati. Ingatlah Allah. Di saat bahagia, pasti ketika sedih, Allah ingat kepada kita. Bagian Pak Agung ya. Okay. Artinya memang ingat ini selalu melibatkan Allah dalam segala hal. Dalam segala kondisi. Ala kulli ahyanihi. Sedih ingat kepada Allah, bahagia ingat kepada Allah. Nah, akhirnya ingat kepada Allah sedih, itu ingat gak sedih, mending ingat bari sedih. Nah, gitu ya. Daripada poho sama sekali gitu kan ya. Ya. Kita lanjut lagi tadi. Baik pemirsa di rumah, menarik sekali dengan ini. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi. Kita lihat dulu beberapa pesan berikut, silakan. Baik pemirsa di rumah, kita kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Kami tidak lupa ingatkan untuk terus interaktif kepada kami di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 0812216740. Pemirsa di rumah bisa menanyakan apapun, tidak harus dengan tema kita kali ini gitu ya. Bisa kapanpun, dan insya Allah kalau Ustadz ada waktu kita bisa menjawab tadi. Yeah. Kita lanjut lagi tadi berbagai kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Kadang-kadang juga kita manusia suka lupa gitu ya, ketika karena Allah pasti memberikan naik turun kehidupan tadi. Yeah. Nah, kadang orang suka lupa bahwa sukses itu juga sebuah ujian. Nah, ini gimana tadi antisipasi agar kita juga bisa tetap mawas diri, waspada dan lain-lain. Iya, dalam Quran itu gini. Watil kal ayyamu nudabiluha bainan nas. Nah, hidup ini berputar kayak roda itu. Nah, itu. Ketemu si fulan, oh senyum, oh dia sedang bahagia. Ternyata ketemu satu kali senyum, 2-3 kali berbeda ya. Karena ketemu kedua kok sedih gitu ya. Ketemu ketiga kok nangis loh. Nah, itulah kadang-kadang. Makanya yang miskin jangan bersedih. Luar biasa. Yang kaya jangan bangga. Nah, itu kan. Yang jadi rakyat jangan sedih. Yang jadi pemimpin jangan bangga. Makanya katanya ulah ngajago, nah, gitu kan ya. Nah, ulah balaga ketika kaya. Nah, jangan putus asa ketika miskin, karena miskin dan kaya adalah ujian. Nah, yang punya kedudukan, nah sama, itu ujian. Yang tidak punya kedudukan, itu ujian. Bagi yang punya kedudukan, ujiannya apa? Dia bersyukur tidak? Syukur itu apa? Seluruh kedudukan yang dimiliki jadi jembatan untuk kebaikan. Itu baru berhasil. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar begitu dapat kedudukan langsung innalillahi wa najiun katanya. Ya, nah, bukan syukuran. Kenapa? Sebanyak yang dipimpin, sebanyak itulah apa mampu nggak membahagiakan. Kalau tidak bisa membahagiakan, itu sebanyak rakyat yang dipimpinnya, sebanyak itulah yang akan mengadu kepada Allah. Dan gak main-main itu tadi. Gak main-main itu, ya. Makanya ketika seorang penguasa itu berbuat adil, katanya dia dituntut berbuat adil, maka sebanyak yang dipimpin, sebanyak itulah pahala untuk mengalir. Sampai ada keterangan, satu negeri itu kan 4 katanya pilarnya ya. Nah, salah satunya nih, bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Ketika Bung Karno galau kan, nah, sekutu datang nyerang lagi, dimatematikan tidak mungkin kuat. Nah, beliau bukan ke dukun ya, bukan ke pesugihan. Malah Pak Jenderal Sudirman datang ke Kiai Hasyim minta fatwa. Akhirnya 3 fatwa di situ kan. 1 membela negara bagian dari jihad. Meninggalnya syahid. Yang tidak membela negara dia di rumah itu halal darahnya. Hubbul watan minal iman. Nah, cinta negara itu sebagian dari iman. Nah, yang kedua itu tuh
bi'adlil umara, adilnya para penguasa. Luar biasa. Jadi ketika dia punya kedudukan, dia tidak berbuat adil, dia tidak lulus ujian. Ya. Nah, ketika tidak lulus ujian, maka kedudukannya itu jadi pembuka kecelakaan. Nauzubillah. Banyak yang awalnya bahagia, kok berakhir di suka miskin ya. Banyak orang yang bahagia berakhir di penjara. Kalau pejabat dahulu, pejuang dahulu, penjara dulu. Baru punya kedudukan. Bagaimana perjalanan Buya Hamka, bagaimana Pak Nasir, saya ketemu Pak AM Patwa ya. Bagaimana para pejuang terdahulu, Bung Karno di penjara baru presiden. Nah, kalau sekarang sebaliknya ya. Makanya ujian harus hati-hati. Hubbul jah dzulmatun fil qalbi. Tergila-gila kedudukan bisa menggelapkan hati. Nah, itu. Bagi kita yang tidak punya kedudukan itu juga ujian. Apakah masih ingat gak kepada Allah? Ketika kita miskin itu ujian. Apakah dia bersabar atau tidak? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Satu saat kami akan menguji kebaikan dan kejahatan jadi fitnah. Allahu Akbar. Nah, karena itu yang sudah punya posisi ya teman-teman, saya kemarin ketemu dengan anggota dewan ya, ketemu apa Pak Ustadz sarannya, saya nitip satu aja lah, bahagiakan rakyat. Masya Allah. Karena ketika kita bahagia, jangankan banyak orang lah, satu orang aja bahagia, dia akan panjang usianya kan. Masya Allah. Nah, ketika dia bahagia, berarti dia panjang usianya dan hidup. Nah, kata Nabi, siapa yang menyebabkan satu orang selamat hidup, maka nama ahyan nas jami'an, sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Allahu Akbar. Nah, siapa yang membunuh satu orang, kecewa satu orang, maka qatlanas jami'an, seperti mengecewakan seluruh manusia. Makanya ini kesempatan kan, saya bilang, kesempatan berbuat baik, berbuat baik. Jadi kalau sudah dengar oknumnya, ada yang ketangkap sedang mabuk, sedang judi, itu punya posisi sampai orang teriak-teriak baik, wakil kita malah tidak baik, itu betul-betul kedudukannya itu jadi bencana. Makanya begitu punya kedudukan, jadilah jembatan kebaikan. Insya Allah dengan cara itu kedudukan itu jadi rahmat, pemuka rahmat Allah. Karena dari kebijakan itu bisa menghasilkan berbagai dampak yang luar biasa. Iya. Saya baru tahu juga ya, kayak satu desa 1M umpamanya. Itu kan kebayang kan, satu desa 1M. Kalau nggak bisa ngelola, itu bisa salah itu. Luar biasa. Aja anak keluarganya aja yang dikasih. Ada yang seperti itu. Sementara orang yang membutuhkan bantuan, ada istilah Sunda apa? Ngampar-ngampar gitu nya. Nah, nu lapar-lapar, dan ada seterusnya lah gitu ya. Nah, Oke. Iya. Akhir-akhir ini kita juga melihat berbagai hiruk pikuk kegiatan keberagaman kita yang makin hari juga makin runcing ya, silang pendapat. Apa sebenarnya yang mesti kita lakukan sebagai umat atau sebagai manusia biasa yang melihat ini, yang kadang-kadang juga suka gatal pengen komen cuman karena melihat daripada dampak ininya juga makin ini sebenarnya gimana sih? Jadi apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Itu. Nah, kita tetap istiqomah dalam kondisi apapun. Nah, dari ujung rambut ujung kaki gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kan handphone ini kelihatannya nih kurang baik, kita patuh aktif. Iya. Nah, patuh aktif, jangan diem. Karena kalau diem itu katanya kedoliman itu langgeng bukan karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, karena orang yang baik diam. Itu. Walaupun ada kan katanya as-samtul islah, diam itu damai. Tapi ada saatnya bicara itu damai. Makanya harus patuh aktif, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar bukan sendirian, tapi harus banyak. Kita punya komunitas alumni, komunitas geng motor, banyak komunitas goes. Saya ketemu yang komunitas goes ya, Kang ini programnya apa? Kita tur Ustadz katanya. Kemana? Pergi ke satu tempat, datang ke sana bakti sosial. Itu yang bagus ya. Jangan bikin masalah ya. Nyuruh ke Kapolres nggak rusak rumah tetangga, itu udah masya Allah udah nggak bener itu ya. Jadi posisi kita adalah patuh aktif. Jangan patuh pasif, diam aja. Tentu al-ana'u minallah, sikap pertimbangan bicara, pertimbangan ini hoak atau tidak ya, pertimbangan ini dampak jeleknya atau tidak. Makanya ada qaulan karima, gunakan kata-kata yang mulia. Qaulan baligo, kata-kata yang menyentuh. Qaulan islah, kata-kata yang mendamaikan. Jangan sampai
Kita mencari kebaikan boleh, tapi jangan merasa paling baik. Allahu Akbar. Itu cari kebaikan. Si A, si B, si C. Tapi jangan merasa paling baik. Nah, kalau ingin terus jadi RW, nggak mau jadi RT susah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Dan katanya orang egois itu cirinya merasa paling baik. Nah, kalau orang sudah egois, orang lain melucu, walaupun lucu, dia nggak mau ketawa. Nah, giliran dia melucu walaupun tidak lucu, yang lain wajib ketawa. Nah, ini yang bahaya. Masya Allah. Itu egois itu di situ ya. Jadi patuh aktif. Nah, ada yang kedua sabar ya. Sabar itu tarku syakwa min alami ikhtibar ila billah. Menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita kecuali kepada Allah. Ya, di tengah malam kita sholat, kita doakan, ya Allah kami milikmu, anak-anak kami milikmu, kondisi ini, negeri ini milikmu juga. Engkau yang maha tahu, yang akan berikan solusi terbaik. Dekati Allah, dekati Allah. Begitu. Ya. Luar biasa. Silakan pemirsa di rumah masih bisa interaktif ke line kami ya di 0227214214 atau di 081221166740. Tad, ini ada beberapa netizen yang menanyakan nih Tad nih. Ini di 227 katanya Tad, yang masih agak relate dengan tema kita. Nikah lagi ini mengkhianati yang sudah wafat, apakah itu bisa juga dianggap mengkhianati atau gimana terkadang-kadang? Ya gini ya, kematian itu satu kepastian. Jangan merasa aman kita masih muda, karena kematian itu tidak mesti tua ya. Gitu ya. Jangan merasa nyaman kita sehat, karena kematian tidak semua melalui sakit. Tenanglah, masih kena panjang umur karena rambut masih hitam, jalan masih cepat. Jangan lupa, kematian tidak mengenal sakit dulu. Ada yang mendadak. Saya pernah teman itu 10 menit sebelumnya telepon saya. Gini, ya biasa teman-teman ajak makan lah gitu ya. 10 menit, cerita nangis semua. Si Akang meninggal, loh kaget banget. Makanya tetap zikrul maut, ingatlah kematian itu satu. Kedua, setiap orang yang meninggal dunia itu ada doa yang bagus tuh. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, berikan tempat tinggal yang lebih baik dan pasangan yang lebih baik daripada ditinggalkan di dunia. Itu dipastikan tiap orang yang meninggal itu sudah punya rumah baru, punya pasangan baru. Makanya maut wae bisa dapat pasangan baru. Gitu kan. Artinya apa namanya? Segera move on ya. Gitu, ya. Segera move on. Jangan terlena dengan kesedihan, karena kesedihan walaupun air mata darah keluar, almarhum tidak akan datang lagi. Buat tinggal genah-genah di ditu cetak gitu. Jadi kalau kita nikah lagi, punten, perempuan atau laki-laki nikah lagi, bukan mengkhianati almarhumah, tapi jangan almarhum bahagia dalam kuburnya, karena kita ada yang menyayangi yang baru. Nah tentu sebelum melangkah, istihara dulu. Kalau punya anak, ngobrol dengan anak, punya keluarga, ngobrol dengan keluarga, punya mertua mungkin mantan ya. Itu juga harus saja, kadang-kadang itu yang sehingga jadi polemik itu juga tadi. Jangan sampai, karena terjadi konflik itu karena pernikahan. Nah, karena peninggalan. Gimana nanti waris itu penting itu. Bahkan dalam Islam itu kan laki-laki tidak ada masa iddah. Tapi ada harus dikedepankan. Pahamlah perasaan keluarga istri, keluarga suami gitu ya. Mangga. Tidak mengkhianati, tidak sokeder lah payukan. Ini ada lagi tadi di ini nih di 167. Ini gimana katanya tadi, rindu sama almarhum yang bisa itu apa ya? Ya mungkin ini juga tidak laki-laki tidak perempuan tadi ya, kadang-kadang kan kita bisa rindu kepada almarhumah dan almarhum. Ini gimana tadi kadang bisa ya gini ekspresinya tadi? Dalam Al-Quran tuh gini, wa amma mayang faunas payam busupilar. Kalau orang tuh prestasinya baik, akan dikenang. Ingat terus, sekalipun sudah ada di perut bumi. Jadi wajar, suami ingat sama almarhumah, almarhumah ingat sama almarhum, itu wajar. Nah gimana caranya? Jangan terlena dalam kesedihan. Karena kalau yang meninggal dunia itu baik, jangan khawatir. Yang dikhawatirkan justru keluarga yang tinggal. Makanya kita begitu suami meninggal, kalau suami meninggal ya, jangan lupa satu, segera kita berpikir ke depan perjuangan kita masih banyak. Mungkin besarkan anak, bekerja dengan baik. Jangan lupa pedang itu tajam kalau keluar dari sarangnya. Segera berbuat. Jangan sedih terus tadi. Jangan sedih terus. Kita yang
saya tahu cara mikirin orang gitu ya, bahasa Sundanya mah gitu. Segera berbuat baik, segera berbuat baik, karena dia sudah tenang di sana. Tugas kita adalah kumpulkan kebaikan, karena boleh jadi besar lusa akan menyusul dia. Nah, kalau nikah sebagai kebaikan, nikah lagi, tidak ada masalah. Kalau kebaikan mencari nafkah, cari nafkah dengan baik. Kalau membesarkan anak kebaikan, besarkan anak, karena ini amanah hakikatnya dari Allah. Nah, yang kedua jangan lupa doakan, lanjutkan kebaikannya, bersedekah atas nama almarhum boleh. Ada rezekinya, gunakan untuk anak yatim atas nama almarhum boleh. Bahkan banyak kan di Bandung, jalan-jalan itu, fasilitas itu kebanyakan nama-nama orang yang sudah meninggal ya. Jalan Supratman, Jalan Juanda, itu sudah tidak ada, tapi kenapa langgeng namanya? Karena prestasi kebaikannya. Tugas kita adalah sedih boleh, manusia biasa, tapi jangan berlebihan sedihnya, karena pasti ada hikmah di balik wafat orang itu. Saya tinggal ayah itu kelas 4 SD ya. Masya Allah. Bapak waktu itu 35 tahun. Sempat ngomong juga ya, kenapa nggak nenek dulu gitu kan ya. Disangkanya meninggal itu karena ketuaan ya. Nah, ternyata hikmahnya baru sekarang. Oh ya Allah, bila ayah saya ada, mungkin saya berada di dunia nyaman ya. Justru meninggal itu hikmah pertama, Allah berharap kepada hambanya segera berdewasa. Segera dewasa. Kita harus membuktikan bahwa bisa hidup tanpa orang tua, bisa hidup tanpa suami, bisa hidup tanpa istri. Berarti kalau suami meninggal, ibu pahalanya double. Ya sebagai ibu, ya sebagai ayah kan. Dan itu pahalanya tambah besar. Yang kedua jangan lupa, berhusnudonlah kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Husnudon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Pasti ada rencana Allah yang terbaik buat kita. Gitu ya, itu salah satunya ya, sikapnya seperti itu. Nah, yang lainnya tentu ada refreshing ya, orang sudah bilang ngabang beranggen gitu ya, pengajian, ikut kegiatan yang baik, karena ternyata kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan yang lain. Saya itu punya sahabat ya, Masya Allah ya, dia lama 6 tahun ya jadi duda itu, terus saja saya bilang singkirkan yang ada di rumah yang menyebabkan kita ingat terus sama almarhum. Kita masih punya anak loh, saya bilang. Jadi kerja sudah males karena ingat terus, hanya jual rumahnya, pindah rumah yang baru, beli yang lebih kecil ya. Nah, setiap 2 minggu sekali, seminggu 2 kali ada acara olahraga, ada acara taklim. Nah, di majelis taklim itulah ada yang sayang, nikah lagi. Dan itu bagian dari cara tetap semangat berbuat baik, karena kebaikan itu boleh jadi akan mendatangkan kebaikan yang lain. Nah, jodoh dapat di situ. Iya. Jadi kadang-kadang juga memang tidak bisa disangka-sangka juga tadi ya, tiba-tiba bisa ini, meskipun juga asalnya juga sedih-sedih terus, tapi kan nggak ada beresnya tadi. Nggak ada beresnya. Satu, Masya Allah ya, ini 2 peristiwa yang saya anggap luar biasa ya. Suaminya stroke, kemudian terus cuci darah segala macam, diantar ke rumah sakit terus. Kebetulan ada teman SMA-nya di salah satu rumah sakit lah. Saya nggak tahu katanya Pak Ustadz, teman SMA saya itu merhatikan saya katanya. Nah terus wafat. Nah, setelah wafat 3 bulan kemudian teman SMA-nya itu isinya kecelakaan, wafat juga. Dan Masya Allah prosesnya seperti itu. Di saat dua-duanya sedih ketemu nikah. Ini contoh. Di balik kematian ada hikmah. Makanya ada doa yang bagus ya. Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin. Ya Allah berikan kepada aku hikmah dari semua peristiwa itu, wa alhikni bisolihin, dan kelompokkan aku tetap menjadi orang yang saleh. Itu surat Asy-Syu'ara, itu bagus sekali doa itu. Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin. Sakit ada hikmahnya, gagal ada hikmahnya, dan jangan lupa terlalu banyak orang yang lebih susah dari kita. Termasuk gonjang-ganjing segala kehidupan yang sekarang terjadi ini tadi. Ada hikmahnya. Masya Allah. Ada hikmahnya, dan itu di balik hikmah itu pasti hikmah pertama kasih sayang Allah. Masya Allah. Minimal idho'atul mal ya, jangan berlebihan menyikapi satu masalah. Karena kalau masalah kecil berlebihan jadi besar ya. Ujungnya beban kita tambah berat kan. Biasa aja lah, ringan-ringan lah biasa. Ngantuk, tidur, lapar, makan sedang kemampuan. Nah, yang baju halus eta seuseuh di setrikalan nah, itu. Jangan berbuat yang berlebihan. Karena besar pasak daripada tiang itu bahaya. Mampunya warteg enggak usah ke restoran yang mahal. Nah, kenapa? Al-iktisad bin nafaqati nisful maisah. Hemat itu ternyata bagian dari setengah dari kehidupan kata. Kita lanjut lagi tadi ya. Ya. Baik, pemirsa di rumah luar biasa ini. Kita masih ada kira-kira 2 segmen lagi, kita
lanjut lagi setelah lihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik, kembali lagi di Embun Pagi Selama Bersolusi. Tak lupa kami ingatkan kembali, tidak bosan-bosannya bisa nelpon ke line kami di 0227214 atau di line interaktifnya Pak Ustadz 081221164740. Dan kalau kita melihat bahwa kembali lagi bahwa Rasulullah juga keadaan yatim piatu dan dari kecil juga memang identik dengan kesusahan tadi. Kesusahan, ya. Sangat susah dan benar-benar bahkan ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, kemudian juga diiringi itu dan berurutan tadi ya. Dari kecil itu benar-benar panjang. Coba tadi bisa di. Jadi gini, hidup ini kayak nanam pohon ya. Okay. Tidak langsung cilik jadi tidak. Hidup ini kayak bayi lahir. Itu prosesnya ya. Saya merenung gitu ya. Istri saya anaknya 4 ya. Saya lihat itu dari mulai lahir itu yang pertama terujun ya. Terus itu merah, tiba-tiba tengah malam bangun, dia senyum sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba ngerondang, udah 9 bulan ngerondang, terus saja. Ngerondangnya prosesnya lama juga ya, ngerondang. Apa ya istilah junjungan gitu, mulai terus gitu, berdiri. Wih, seneng banget kita udah berdiri gitu kan. Terus setelah itu dia jalan dengan tertatih-tatih. Terus masuk TK, dia bisa bicara bapak itu ya. Bicara ibu, itu proses. Dan hidup tuh kayak begitu, nggak bisa duduk, nggak bisa. Prosesnya gitu. Kayak bayi. Kebayang kalau bayi lahir langsung lari kan, kebayang. Lari melilotek, kebayang gitu ya. Proses gitu. Atau kayak pohon ya. Kayak pohon kan, langsung disiram. Saya kemarin ke makom ayah saya tuh jam berapa ya? Ya antara 3:30 lah pada asar. Saya ke sana. Saya masih ingat tuh waktu nanam 4 pohon itu musim kemarau. Saya ke sana kadang-kadang pagi banget, kadang-kadang saya nyuruh tolong disiram. Terasa sekarang udah lebih dari saya tuh, tinggi banget. Itulah proses. Jadi kalau Nabi mengalami ibunya, ayahnya meninggal usia 6 bulan, kemudian pas lahir juga 4 tahun meninggal, dengan kakeknya, dengan papamannya meninggal juga, dan ternyata dalam keadaan yatim piatu beliau tetap berprestasi. Cuma yang menonjol apa? Akhlak. Yang menonjol itu akhlak. Beliau jujur, beliau juga amanah. Makanya Nabi dulu dikenal bukan karena sholat malamnya, bukan karena sholat berjamaahnya, karena kejujurannya. Makanya hati-hati, ra'suz dzunub al-kadzab, puncak segala dosa itu bohong. Kalau orang sudah bohong sejak kecil, Masya itu hati-hati. Nanti orang tuanya pun ditipu. Masya Allah. Makanya tegur anak itu kalau sudah mulai berbohong. Kemana? Ke Lembang. Malah ke Subang. Itu hati-hati itu. Dari Subang malah pergi ke Sumedang. Mulai ke Pagelaran. itu. Harusnya alus kubasa, goreng kubasa. Kejujuran yang paling penting. Apalagi pura-pura hilang ya. Saya jadi cerita. yang Sumedang itu. Oh iya. Itu pura-pura hilang. Kang Yana ya. Kang Yana namanya. Malah ujungnya diramai kan semua orang tuh, isunya disembunyikan oleh ular kuning atau apa. Banyak yang resah. Makanya hati-hati kalau sudah bohong, ra'suz dzunub al-kadzab. Puncak dosa adalah bohong. Tapi ra'suddin al-wara', puncak agama adalah waspada. Jadi puncak dosa bohong, puncak agama adalah hati-hati. Sebelum bertindak kita pikirkan. Nah, untuk ini bila kondisinya sedang terpuruk, mungkin ayah tidak ada, ibu tidak ada, anak-anak panti asuhan, terus semangat berbuat baik, terus semangat berbuat baik. Karena kebaikan itu yang mengantarkan kita kepada keberhasilan. Saya waktu itu Pak Agung ya, diantar orang. Saya bawa mobil, biar Pak kami ikut dari belakang. Aduh, ribet banget saya bilang. Udahlah, jemput aja. Rupanya orang ini dulu hanya pembersih sampah di komplek ya. Karena dia jujur, setiap orang pergi keluar kota nitipkan kunci sama dia. Nah, satu saat ada kematian, pergi mendadak ke Jakarta, nitip kunci sama dia. Rupanya karena tergesa-gesa, kunci ruangan utama ketinggalan, gantung di. Si Mang ini, Masya Allah ya, diambil, kasihkan ke Pak RW. Yang ngasihnya 3 hari, dia 1 hari yang punya rumah itu. Pasti udah habis katanya. Pulang, mana kunci? Udah ke Pak RW kan. Jadi kamu gak masuk? Enggak. Langsung rangkul, minta maaf karena sempat husnudon. Maaf, sempat seuzon ya. Paling tukang sampah yang ngambil katanya.
Ternyata buat saya apa kata, walaupun kerja begini yang penting halal. Buat saya, dari ibu saya, apapun pekerjaan halal, jangan mencuri. Apa yang terjadi, apresiasi datang. Dikasih uang 5 juta, kasih mobil. Sekarang dia orang kaya. Itu dari kunci situ ya. Dan ternyata dia punya material, dia sudah mewakafkan satu masjid untuk satu mobil untuk antar jemput Ustaz. Masya Allah. Nah, banyak orang yang sukses berawal kejujuran. Kalau sudah beli bohong, katanya hindari. Kalau sudah beli bohong, punya teman nih. Katanya orang bohong itu akan dibenci oleh orang bohong juga. Gitu. Lu wadul, wae ngewak kan wadul gitu. Sama kayak orang pelit akan dibenci sama orang pelit juga tadi. Itu kadang-kadang suka gitu. Terjadi bener. Bohong itu udah janji jam segini datang itu. Saya pernah orang itu jam 10 ya. 10 baru berangkat. Saya gimana? Saya punya waktu sebentar, harus tepat waktu. Nah, jadi kalau Nabi saja sempat sulit yang luar biasa, kita tidak seberapa. Kalau ingat itu saya kan, ya Allah, Nabi luar biasa, ditinggal anaknya, ditinggal oleh bahkan sampai hijrah kan. Makanya ketika Nabi hijrah sampai ke Juhpah itu, kalau kita kemudian ada Juhpah itu ya, Rasul berhenti dan nangis waktu itu. Karena siapa yang tidak kenang ya, terkenang dengan kampung halaman. Meninggalkan kota Mekah, meninggalkan sahabat, terus akhirnya Rasul nangis. Sahabat pun ikut nangis. Ya, turunlah ayat saat itu. Innallazi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila mad. Jangan nangis. Kau akan kembali lagi ke kota Mekah. Ini Quran. Makanya ketika tawaf wada itu selalu baca, ya mu'id a'idni, yang engkau yang maha mengembalikan, kembalikan kami ila baitikal haram, ke tempat ini. Itu ada isyarat katanya, doa itu termasuk memanggil anak-anak kita supaya pergi ke Mekah. Jadi haji umroh bukan terakhir kalinya, tapi kembalikan kami ke bangunan ini, itu termasuk mendoa anak-anak kita. Disebutnya anak kita sudah dipanggil oleh kita. Gitu, itu ayatnya. Gitu Pak Agung ya. Artinya memang kejujuran itu selalu membawa keberuntungan. Tafalun tadi. Iya. Jadi makanya dan Quran itu biasanya selalu pas di akhirat mudah-mudahan kamu beruntung tadi. La'alakum, betul. Jadi sukses itu memang hak prerogatif Allah atau bonus dari Allah, tapi mudah-mudahan kamu beruntung tadi. Nah, ini kadang-kadang orang kita suka tidak yakin bahwa ketika kita melakukan kebaikan, amal-amal soleh, bahwa keberuntungan itu akan luar biasa tadi. Coba tadi ini kita. Jadi saya ada tamu ya, saya bilang sabar. Oh sabar tuh Ustaz kan? Lihat ayatnya. Ya lazina amanus biru wasobiru. Nah, sabar tingkatkan kesabaranmu. Nah, asalnya sabar. Masalah datang lagi, R-nya 3, sabar. Datang lagi musibah, A-nya 7, R-nya 8, sabar. Itu betul. Wa mastakanu wa madhubu, tidak lemah, tidak putus asa. Jadi bila Allah menyayangi hambanya, Allah berikan bertubi-tubi masalah. Karena Allah ingin menyaksikan kesabarannya dan ingin mendengar jeritan doanya. Itu akan mengubah nasib, saya yakin itu. Ya kalau bicara perjuangan, saya termasuk yang merasakan ya, luar biasa itu. Jadi jangan lihat orang itu sukses, tapi lihat gagalnya. Untuk sukses itu butuh proses yang cukup lama gitu ya. Itu rentetan itu benar-benar panjang benar. Itu panjang luar biasa. Dari mulai proses bangun pagi sampai tidur lagi itu butuh proses. Ada orang yang satu hari bisa melakukan 1000 aktivitas, ada orang yang satu hari aktivitasnya cuma 4 atau 5 tadi. Nah itu kadang-kadang orang suka nggak ngelihat tadi. Makanya al-asriyah itu penting, memanage waktu. Waktu itu harus dimanage dengan baik dan harus menghasilkan amal kebaikan. Satu kali melangkah, pulang dapat amal. Satu kali melangkah, pulang dapat kebaikan. Nongkrong sapu peting. Kebaikannya apa? Coba. Ya harus produktif untuk beramal soleh. Gitu ya. Ini banyak yang nanya masuk nih. Oke. Ini sebelum kita ada iklan, kita ini ada yang bertanya lagi tadi 070 tadi. Ini menghafal Quran gimana tadi katanya metodenya, meskipun sudah banyak di media sosial, di YouTube yang lain-lain. Adakah yang lebih efektif, yang lebih spesifik, yang lebih ini tadi? Jadi gini. Hafal Quran itu bukan target, tapi usaha maksimal. Makanya tiap orang kan berbeda kemampuan. Saya ketemu berapa lama hafal Quran? Seumur hidup katanya. Masya Allah. Nah, terus adanya lagi Syekh Al-Qasim ditanya, beliau yang pertama hafal Quran dalam sejarah itu.
Saya hanya bisa 10 tahun, 20 tahun. Salah kamu, seumur hidup. Masya Allah. Karena Quran itu kalau tidak murojaah, tidak hafalan ulang, bisa lupa. Dan ternyata katanya, melupakan itu dosa. Kalau lupa, manusia biasa. Jangan sampai lupa murojaah. Digunakan satu, pakai sholat sunat. Makanya orang yang rajin menghafal Al-Quran, kalau tidak tahajud, katanya itu akan hilang. Pakai duha, pakai tahajud, sholat hajat. Katanya Imam Syafi'i, beliau itu sedikit tidurnya. Kanu qalila minal lail ma yahjaun. Orang salat itu sedikit tidurnya. Untuk apa? Evaluasi hafalan. Jadi tidak ada waktu gosip, tidak ada waktu yang enggak benar. Pakai sholat. Yang kedua, diamalkan. Itu kalau umpamanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Itu ayat tentang tahajud. Hafal ayatnya minimal 2 rakaat. Tahajud tiap malam. Semakin diamalkan, nah kalau berdoa gini, ya Allah sebagaimana janji Al-Quran, setiap orang yang tahajud akan dinaikkan derajatnya. Sampaikan ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asa karubuka maqama mahmuda. Berikan duduk yang terbaik. Tahajud. Makanya walaupun 2 rakaat tahajud itu, walaupun sedikit rakaatnya, tapi bisa membereskan persoalan yang besar. Masya Allah. Tahajud itu. Nah, ayatnya ajaib luar biasa. Ada energi malaikat di situ. Ada energi ilahi di situ. Karena kebiasaan orang-orang saleh terdahulu itu seharusnya salat malam. Nah, ayatnya hafal, kita itu pasti langgeng. Nah, umpamanya man qala subhanallah bihamdihi, itu hadis Nabi. Siapa yang baca subhanallah bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan mi'ata marrah 100 kali, khutut khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya. Kita amalkan setiap kesempatan, menunggu angkot baca tasbih, mau lagi nunggu tidur baca tasbih, nanti tidak akan hilang hadis itu. Nah, kayak gini nih mengamalkan. Nah, yang terakhir jangan lupa hindari perbuatan dosa. Karena dosa itu katanya menghalangi hafalan ya. Makanya sampai para sahabat tuh menyengaja bikin komunitas. Komunitas apa? Komunitas hafal Quran. Ada komunitas Yasin. Namanya Yasin itu hilang. Nah, ada komunitas Juz Amma, ada komunitas Surat Al-Baqarah, ada komunitas Juz 30, ada komunitas Juz 20, terus saja. Nanti komunitas kebaikan itu yang akan langgeng kebaikan itu. Makanya kalau ingin jadi orang saleh katanya, bergaulah dengan orang saleh. Amun tegau jeung nu saleh mah orang kebawa lieur, ribut itu teh. Baca kata Rasul, ijtanibu majalisal asyirah. Jauhilah majelis-majelis asyirah. Apa pintu-pintu dosa. Saya ketemu orang teu ka masjid, isinya cerita, tuh sanggeus nagaul jeung si itu cenah gitunya. Dia cerita rupanya, waktu Rasul Isra Mi'raj di mana? Dari rumah. Nah, dari rumah. Terus cerita. Ujungnya lebih baik sholat di rumah. Saya bilang, keliru. Nabi saja setelah turun peristiwa Isra Mi'raj itu, rumah sholatnya di masjid. Bahkan rumahnya dekat masjid. Nah, jadi amalkan insya Allah. Itu Pak Gung ya. Oke. Baik, pemirsa di rumah masih ada satu segmen lagi. Kita akan lanjut lagi. Kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, masih ada satu segmen terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dari para netizen atau di pertanyaan di rumah yang insya Allah saya akan coba bahas dengan Pak Ustadz. Ini ada beberapa netizen yang menanyakan ini arisan umroh itu apakah ada dalilnya, dan juga ada sebagian orang yang mengharamkan ya katanya. Ya gini. Bagaimana, Tad? Yang namanya kebaikan kita tidak boleh sendirian. Karena tidak semua kebaikan itu mampu dengan sendirian. Harus melibatkan orang banyak. Nah, dalam Al-Quran ini, ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasama dalam kebaikan, jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Yang dilarang itu kerjasama dosa dan permusuhan. Kalau kebaikan boleh kerjasama. Ini banyak. Pak Agung gimana nih? Aduh, saya nggak punya uang nih, gimana? Udah gini aja giliran lah. Sekarang Pak Agung dulu. Nanti depan boleh. Mungkin istilahnya arisan kurban, arisan umroh, arisan haji boleh. Bahkan ada arisan nikah. Jadi orang tua nih 4 orang nih. Semuanya janjian 4 2 yang terakhir. Udah kita arisan aja lah karena kita nggak mampu. Arisan yang 4 ini nikah.
Anaknya nikah ditanggung berempat, terusnya gitu. Bahkan sudah bikin rumah, saya kaget, rumahnya seragam. Rupanya bikin rumah arisan juga. Gitu. Itu boleh, bahkan itu termasuk bagian dari amal saleh. Karena tidak semua kebaikan itu dikerjakan sendiri. Istilahnya apa, rarewangan ya, rarewangan. Dulu rarewangan Sarumpi waktu Bandung berhiber ya. Kalau nggak salah tuh 500 per orang kalau nggak salah ya. Itu Bandung bisa hijau. Zaman Pak Gubernur Nuriana kalau nggak salah. Itu hanya 500 rupiah tuh. Ternyata taman-taman bisa hijau sekarang ini. Dan kayaknya itu bagian dari cara investasi berbuat baik. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Nah, boleh umroh juga begitu. Lanjutkan saja. Kalau perlu saya ikutan. Nanti gitu ya. Asal memang orang-orang yang terlibatnya amanah gitu. Amanah, amanah itu jelas. Itu yang paling penting tadi. Yang paling penting amanah. Ya, penting amanah. Oke. Boleh ya. Ada lagi tadi ini nah ini nih boleh saya mengizinkan suami saya buat menikah lagi. Artinya ini statusnya masih menikah gitu. Saya mengizinkan suami saya nikah lagi. Ini gimana katanya Tan? Pahala apa yang lain-lainnya Tan? Iya gini, tidak ada pahala yang separuh dari agama kecuali nikah. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu separuh dari agama. Tentu dengan catatan ya niat ibadah ya. Kalau niat ibadah pasti niat ibadah, keridhaan Allah, bukan hawa nafsu. Makanya poligami ada dalam Islam. Saya ulangi, poligami ada dalam Islam. Tapi contohnya pun ada dalam Islam. Yang disebut uswatun hasanah dalam Quran itu kan dua. Satu Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ah. Kalau nggak salah itu surat Al-Mumtahanah ayat keempat ya. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Itu Nabi Muhammad SAW. Al-Ahzab 21. Nah, satu dari sekian banyak uswah Ibrahim itu adalah poligami. Satu nggak punya anak kan? Nah, nikah dengan Siti Sarah nggak punya anak. Mulai gelisah, Siti Sarah langsung ngobrol berdua. Mungkin ini bahasa saya ya. Kita cari wanita lain yang bisa melahirkan keturunan. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, engkau yang nyari. Nah, singkatnya jatuh pilihannya ke Siti Hajar. Dalam kisah Israiliyat, Siti Hajar itu wanita hitam, tidak cantik kata orang, itu keliru itu. Siti Hajar itu turunan Al-Qibtiyah, itu Mesir. Dan rata-rata turunan Al-Qibtiyah itu cantik-cantik. Tidak mungkin Allah memberikan pasangan kepada seorang nabi yang uswatun hasanah yang isinya tidak jadi teladan dalam masalah fisik. Apalagi hampir semua para nabi itu ganteng-ganteng. Oh, ganteng-ganteng pokoknya. Ganteng-ganteng tadi yang luar biasa tadi. Nabi goreng Mario. Ganteng-ganteng gitu ya. Ketunya soleh-soleh, ganteng-ganteng. Nah, jadi kalau ibu sudah mengizinkan, pahalanya double pahalanya. Nah, ini karena sudah mengizinkan, ibu dapat pahala, suami dapat pahala. Apalagi an-nikah siasah, nikah itu politik ya, apa untuk menolong orang, membantu orang yang asalnya jaya terpuruk kita nikah, itu amal soleh. Sekali lagi, ini undang-undangnya ada di negara kita. Ya, kenapa ada undang-undangnya? Kalau nggak ada undang-undangnya, itu nanti bisa sembarangan orang itu. Dan bisa menuntut kalau nikah ada pihak yang disakiti, nikah diam-diam itu pasti masalah. Jadi kena delik pasal yang lain lagi. Pasal yang lain lagi. Ya. Kapan dia ada istri ngadukan suaminya sampai disiram katanya? Itu sudah agama. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Nah, jelas ibadah. Kalau ngalajur nafsu itu pasti an-nasyahwata tusilu muluka abidan. Mengikuti hawa nafsu, raja bisa jadi budak, kaya bisa jadi miskin. Benar-benar harus ibadah. Ibadah. Itu ya. Oke, nah ini kemudian ini masih ada kira-kira ini tadi dari subuh sampai duha ini saya akan apa yang mesti dilakukan itu tadi ininya. Begini, setiap amal saleh itu ada alternatif ya. Kayak haji ada alternatifnya, termasuk umroh. Siapa yang sholat tahajud, nyambung subuh, nyambung duha, ada nabil had, sedaya dengan berangkat haji. Kalau sholat subuh nyambung duha sama dengan umroh. Lihat kitab At-Targhib At-Tarhib ada tuh hadis itu ya. Atau apa yang dilakukan antara subuh dan duha? Satu sholat isyraq. Lihat ada hadis. Siapa yang habis subuh kemudian dia taklim dan sholat 2 rakaat, nah, ada hadis yang lain seperti haji, sodaqta betul kok katanya. Sholat isyraq 2 rakaat. Kemudian yang kedua, lam yatakalam fima bainahuna bisuin, tidak bicara kotor di antara subuh dan duha itu berarti aktivitas ada tapi yang positif. Nah, habis tahajud subuh
kita nyuci, kita bersihkan dulu, langsung nyambung duha boleh. Itu sirat dengan umroh. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran boleh, berzikir boleh, sholawat boleh. Saya ketemu orang yang habis subuh sampai duha itu baca Yasin. Saya tanya berapa kali? Bisa sampai 20 kali, baca 30 kali. Karena setelah itu berdoalah. Silahkan dirasakanlah. 3 kali saja subuh nyambung duha, baca Al-Quran atau sholawat. Ada doa yang diijabah setelah antara subuh dan duha. Belum lagi derajatnya sama dengan umroh. Begitu. Dan juga ada yang bertanya gini, Tan, kenapa katanya kita tuh harus selalu menjaga kesucian katanya, bahwa seolah-olah bahwa Gusti Allah itu tidak boleh tidak interaksi, kalau kita kurang suci itu jadi ini. Nah coba bisa ada di sini ilzamil wudu katanya qabla safar, ilzamil wudu qabla naum, ilzamil wudu qabla junub. Biasakan punya wudu sebelum pergi, sebelum tidur, sebelum junub. Maknanya orang yang punya wudu kan suci. Dan Allah tuh zat yang maha suci. Tujuan pertama supaya sinyal kepada Allah kuat. Itu saja. Kemanapun pergi Allah monitor dengan sinyalnya. Artinya kalau sudah Allah melindungi kita, apapun yang ini juga bakal lebih ini lagi tadi. Allah yang bela ya. Makanya jangan sakiti orang yang suka punya wudu. Allah yang membela. Dan waktunya memang sudah habis. Iya. Kita kasih konklusi tadi, kasih simpulan dan tentu dengan doa. Pendengar pemirsa Bandung TV, ta'aruf ilallah fi roh ya'rifka fi sidati. Ingatlah Allah di saat kaya, ketika miskin Allah ingat sama kita. Ingatlah Allah di saat sehat, ketika sakit Allah ingat kepada kita. Ketika Allah ingat kepada kita, itulah rahmat Allah. Semoga kita bisa istiqomah dalam berbuat baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, Embun Pagi telah berakhir. Mudah-mudahan di Rabu depan insya Allah kalau kita ada umur, ada waktu, kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kealfaan dari saya khususon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone.